Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kami yang akan menyampaikannya, bahkan jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita. Dalam hidup ini sering sekali kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, godaan yang bisa saja menggoyahkan iman dan kedewasaan kerohanian kita. Salah satu kualitas yang paling penting namun sulit untuk dimiliki adalah penguasaan diri. Penguasaan diri bukan sekedar kemampuan untuk menahan diri dari godaan, tetapi juga tentang mengendalikan pikiran kita, emosi kita, dan juga tindakan kita untuk menahan diri dari godaan tersebut. Nah, dengan menguasai diri kita, ini adalah wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita mampu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang menyakiti orang lain dan diri kita sendiri. Tantangan itu kita dapatkan bukan hanya dari luar saja, tetapi kita juga dapatkan tantangan itu dari diri kita sendiri. Maka dari itu, pentingnya kita mengakui diri kita bahwa, oh ya Tuhan, aku masih kurang dalam menguasai diri, seperti itu. Kita mengaku sama Tuhan bahwa Tuhan, ajarkan aku untuk bisa menguasai diriku dalam berbagai hal, seperti itu. Nah, orang Kristen sudah menguasai diri dan ini sudah menjadi gaya hidup mereka. Maka dari itu pentingnya kita menerapkan dalam diri kita masing-masing dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya harus dapat menguasai diri mereka. Bagaimana sih caranya untuk bisa menguasai diri? Nah, yang pertama dengan cara mengaplikasikan beberapa langkah. Nah, kita akan membahas 2 poin yang mampu menolong kita untuk menguasai diri. Yang pertama yaitu menguasai diri melalui perkataan kita. Kita bisa buka dalam Yakobus 3 ayat 9. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah jelas kita baca dalam Yakobus 3 ayat 9 ini berbicara soal penguasaan diri, berarti ada kaitannya dengan perkataan kita. Mengapa? Karena dengan kita menjalin komunikasi dengan seseorang, bisa saja kita lupa untuk menjaga perkataan kita. Bisa saja dengan perkataan kita bisa melukai mereka loh. Jika jemaat Tuhan memperhatikan dengan baik ayat yang telah kita baca ini, di sini di Alkitab dikatakan bahwa lidah memiliki kekuatan yang sangat besar. Wow, keren. Lidah memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita bisa baca di ayat yang ke-5 sampai ke-6. Di situ dikatakan bahwa lidah walaupun suatu anggota tubuh yang kecil, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan dari anggota tubuh kita. Dan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan lidah kita dapat membangun dan menghancurkan seseorang. Dengan lidah juga kita bisa menghibur mereka dan melukai mereka. Dengan tidak sadar, kita bisa melukai hati mereka dengan apa? Dengan perkataan kita. Jika kita tidak bisa menguasai diri, itu akan terjadi bagi mereka. Dan itu dapat melukai hati mereka. Mereka bisa sedih, mereka bisa menangis hanya dengan apa? Perkataan kita. Perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita.
Jangan sampai apa yang sudah kita katakan itu menjadi penyakit bagi mereka, bagi yang mendengar, bagi teman kita, sahabat kita, bahkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kelima dan 6 ini adalah ayat yang mengajak kita sebagai orang percaya sebaiknya menggunakan bibir mulut kita ini mengucapkan hal-hal yang baik, yang memotivasi orang lain, yang bisa memberkati orang lain, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pada ayat yang ke-8 disitu dijelaskan bahwa tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, karena lidah adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ayat ini memberikan arti bagi kita bahwa lidah kita memiliki bukan hanya sekedar lidah yang berbicara hal yang baik. Lidah kita bukan hanya mengucapkan hal-hal yang positif, tetapi dengan lidah kita bisa mengutuk orang lain. Lidah kita sangat sulit untuk kita kendalikan, betul? Kita sulit sekali mengendalikan lidah kita. Maka dari itu kita minta tuntunan daripada Tuhan. Tuhan, aku mau supaya lidah saya Tuhan kuasai. Saya bisa menguasai diri saya dengan apa? Dengan menjaga perkataan saya, agar orang-orang di sekitar saya tidak terlukai dengan adanya perkataan saya. Maka dari itu pentingnya kita untuk belajar mengendalikan lidah kita. Kita harus mampu memilih dan memilah segala perkataan yang akan kita kelontarkan kepada orang lain. Jika kita tidak mau itu terjadi, berhati-hatilah dalam berbicara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang teman yang secara tidak sadar dia sering sekali mengeluarkan komentar yang tajam atau komentar yang sindiran yang tidak sepatutnya didengarkan oleh teman-temannya tanpa memikirkan dampaknya. Ia mungkin berpikir itu hanya lelucon, itu hanya lucu saja, tetapi dia tidak melihat apa dampak akhirnya. Dan itu pun membuat orang tersinggung dan direndahkan. Nah, akhirnya persahabatan mereka mulai renggang karena temannya ini merasa tidak nyaman dan takut dibicarakan dari belakang. Dia akhirnya memilih untuk tidak berteman lagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ilustrasi ini kita diajarkan bagaimana kita sebaiknya berkata dan memotivasi sahabat kita. Jangan hanya perkataan atau singgungan yang kita lontarkan dapat merusak persahabatan yang sejak lama itu. Belajarlah untuk dapat menghargai sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita konsisten dalam menggunakan perkataan untuk membangun orang lain? Kita bisa menjawab dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita konsisten untuk menggunakan perkataan untuk membangun orang lain? Sudahkah kita bisa menggunakan lidah kita untuk memberkati atau menyakiti orang lain? Bisa saja lidah kita ini memberkati, tapi bisa juga dengan lidah yang sama itu menyakiti orang lain. Ya, kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu menguasai diri melalui pergaulan. Nah, kita bisa buka kitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, di situ dikatakan bahwa janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Wow, keren. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana seseorang seharusnya dapat menguasai diri melalui pergaulan kita. Saya dan saudara tidak bisa mengontrol pergaulan kita. Mungkin kita sudah terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Nah, bukan hanya virus yang dapat menular, saudara-saudara, tetapi kebiasaan kita juga dapat menular. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda, bukan? Ada kebiasaan yang baik, tetapi ada juga kebiasaan yang buruk. Meninggalkan kebiasaan yang buruk bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ayat ini di 1 Korintus 15 ayat 33 ini memberikan anjuran atau memberikan ajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita sebagaimana kita harus memiliki pergaulan yang baik. Nah, berbicara soal pergaulan ini sangat luas ya.
Nah, Rasul Paulus memberikan peringatan kepada kita bahwa pergaulan yang buruk, yang baik pada akhirnya akan memberikan dampaknya masing-masing. Jika kita sudah masuk dalam pergaulan yang baik, itu akan memiliki dampak yang baik juga. Dan jika kita masuk dalam sudah masuk dalam pergaulan yang buruk, itu juga akan memiliki dampak masing-masing. Alkitab juga mengingatkan kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa berhati-hati dalam bergaul. Jangan menganggap bahwa diri kita itu kuat. Oh, saya kuat kok. Saya kalau masuk dalam pergaulannya dia, saya bisa menjaga diri saya. Oh, tidak bisa. Karena kalau kita sudah masuk dalam pergaulan itu, otomatis mereka akan sering bersama dengan kita, dan kita akan selalu melakukan apapun itu bersama-sama dengan mereka. Nah, apalagi kalau sudah kebiasaan kita sudah buruk, tambah itu akan berdampak sangat tidak baik, tidak enak dilihat di pandang orang. Jangan memperburuk apa yang sudah terlanjur buruk. Sudah diri kita buruk, kehidupan kita buruk, tambah lagi pergaulan kita buruk. Itu tidak akan mendapatkan solusi yang baik. Karena maka dari itu, berpandai-pandailah dalam memilih teman. Amin. Nah, lingkungan di sekitar kita juga dapat membawa dampak yang buruk buat saya dan saudara melalui tindakan kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita. Dan jika kita terus-menerus tinggal dalam kenyamanan itu, maka kita akan kesulitan untuk menolong diri kita. Nah, pergaulan yang buruk itu adalah pergaulan yang dapat membawa kita kepada pengaruh yang negatif, sudah pasti ya. Dan tidak membangun, itu bukan hal yang dikehendaki Tuhan. Jadi, kualitas pergaulan kita akan berdampak pada cara kita mengendalikan diri dan menjalin kehidupan yang baik dengan sesama kita. Ketika kita berada di ruang lingkup orang-orang yang bagi kita mereka ini sudah membawa kamu jauh dari hal-hal yang dikehendaki Tuhan, jauhkan itu. Jangan malah terus nyaman. Tidak, kita harus berubah. Kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, memang sering sekali ketika kita tidak mau mengikuti apa yang mereka lakukan, mereka terkadang meremehkan kita, bukan? Mereka bilang, kamu ini remeh, kamu ini cemen, kamu ini lemah, tidak mau merokok dan lain sebagainya. Nah, kita boleh berteman dengan siapa saja, dan kita berhak untuk masuk dalam circle itu. Yang hanya perlu kita perhatikan adalah ketika kita masuk dalam pertemanan itu, kita sudah agak membelok, artinya sudah melakukan hal yang negatif ketika kita sudah masuk dalam pergaulan yang buruk. Hal yang paling terindah adalah ketika kita mampu mengubah pergaulan circle itu. Wow, ini keren sekali. Ketika kita masuk dalam pergaulan yang buruk, kita masuk dalam pertemanan circle yang toksik, tapi ketika kita bisa merubah hal itu adalah cara Tuhan membawa kamu, membawa saya dan saudara untuk masuk dalam circle itu dan bisa mengubahnya. Ya. Dengan cara apa? Kita bisa mengajak mereka berdoa, baca firman bersama-sama, dan melakukan hal positif lainnya. Ya. Nah, ada seorang siswa yang memiliki circle yang baik. Circle yang ini sudah lama ada sejak menginjak SMA kelas 10. Seiring berjalannya waktu, yang mereka lakukan juga sudah semakin memberontak begitu. Bukan lagi hal positif yang membaca firman, bermain dengan baik dan lain sebagainya, tapi sudah hal-hal yang negatif yang mereka lakukan. Mereka melakukan hal yang tidak sepatutnya yang anak remaja lakukan. Mereka merokok, mereka minum dan lain sebagainya. Melalui cerita ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang ketika sudah masuk dalam terperangkap pertemanan akan sulit keluar jika sudah merasa nyaman. Nah, pendirian anak tersebut sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak mau keluar dari pertemanan itu dan membuat pergaulannya yang awalnya dia sangat baik, dia rajin, dia mau kerja tugas dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia ketemu dengan pertemanannya yang tidak baik itu, apa yang dihasilkan? Dia sudah menjadi anak yang tidak baik dan dia sudah menjadi anak yang sangat buruk, tidak baik. Attitude-nya sudah tidak baik lagi di hadapan teman-temannya, bahkan keluarganya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saya ingatkan kepada kita bahwa ada 2 M yang harus kita lakukan dalam menguasai diri.
yaitu menguasai diri melalui perkataan. Yang kedua, menguasai diri melalui pergaulan. Ya, penguasaan diri adalah bagian dari buah roh yang diajarkan dalam Alkitab, bagian terakhir, dan merupakan kemampuan kita untuk mengontrol emosi, perkataan, serta tindakan yang akan kita lakukan biar sejalan dengan Tuhan. Nah, dalam hidup kita sering sekali menghadapi godaan, amarah, dorongan yang dapat mengarahkan kita kepada tindakan yang salah atau merugikan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu saya mengajak kita semua untuk terus menguasai hati dalam pikiran kita. Jangan mau dikalahkan oleh hal-hal duniawi, karena hal-hal duniawi memang nikmat, tapi nikmatnya hanya sementara dan sangat merugikan dan memberikan dampak negatif bagi kita semua. Sekali lagi saya katakan bahwa jemaat Tuhan harus belajar untuk menguasai diri, ya. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini yang sudah kita dengarkan bersama. Dan mari terus kita berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan untuk dapat menolong kita agar kita bisa menguasai hati kita bisa menguasai pikiran kita bisa menguasai perkataan kita. Ya, semoga firman yang sudah kita dengarkan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita boleh aplikasikan dalam hati dan pikiran kita, dan kita bisa lakukan itu supaya kita terus kedapatan setia di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong memberkati kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa menjaga pergaulan kami, ajarkan kami Tuhan untuk bisa menguasai perkataan kami, menguasai diri kami melalui pergaulan kami. Tuhan, mampukan kami terbatas, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka dari itu kami minta pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.